Dia udah ndak ini ya, apa? Ndak canggung kamera ya. Enggak. Mana? Diaduk dulu, Le. Sih lah, kita kita buat video dulu sih. Selesannya ini loh. Iya sih benar. Salam sehat, Bugar. bugar. Teman-teman, hari ini saya lagi di rumahnya Mas Putra ya. Rumah apa kafe, Mas? Dua-duanya boleh lah ya. Dua-duanya ya. Mungkin teman-teman penasaran ini. Saya juga belum mengenalkan. Pernah ada dengan ke channel ini, Mas? Belum. Teaser pernah sih. Waktu dulu, waktu iya. kita olahraga bareng sama petinju, saya sempat masuk di situ. Kita ingatkan aja teman-teman deh. Boleh. Sekarang apa? Mas Putra perkenalan dulu. Oke. Sobat-sobatnya apa nih manggilnya nih? Teman-teman. Teman-teman aja ya, nggak ada Iya. panggilan khusus ya, Nggak belum ada. ya, belum ya. Iya. Oke teman-teman, dimanapun berada ya, perkenalkan nama saya Putra. Nama panjangnya panjang Diki Anugrah Putra, tapi Anugrah Putra. iya ada lagi Pramanto. Pramanto. Iya dipanggilnya Putra. Saya lahir di kota Lumajang, Ya. besar di kota Lumajang sampai SMA, lalu merantau kuliah di Jember. Iya. Lalu habis kuliah saya merantau ke Jakarta dan baru pulang 5 bulan ini Iya. di Lumajang lagi. Di Jakarta sebagai apa, Mas? Saya di Jakarta bekerja sebagai pramugara Pramugara. di Iya, sekarang. salah satu Salah. airline nasional lah. Oh, enggak Gitu. boleh ya? Tit ya? Boleh sih Garuda Indonesia. Nah, di Garuda Indonesia enggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, hari ini saya dengan Mas Putra. Ini Mas Putra ini kebetulan juga hobi olahraga, ya kan? Beliaunya fitness. Selain fitness apa olahraganya, Mas? Saya itu suka berenang sebenarnya. Berenang, ya. Kalau ngomongin olahraga, badminton juga saya suka sih, cuman ya terlalu aktif aja. Coba sekarang yang rutin nge-gym sih. nge-gym ya latihan beban. Itu bagus teman-teman. Memang kita memang harusnya ya secara olahraga itu harusnya memang ada beban ya. Istilahnya weight training, ada juga kardio, Mas. Istilahnya aerobik ya. Aerobik kalau beban anaerobik. Nanti kita bahas semuanya ya. Jadi kenapa hari ini kita ngobrol sama Mas Putra? Ini Mas Putra ini sebagai ya bisa dikatakan orang yang hobi olahraga. Hobi olahraga itu satu paket ya. Berarti makanannya juga harus sehat, ya Mas ya. Terus habis itu istirahatnya juga harus cukup. Nah, coba kita tanya Mas Putra. Ini nanti gantian yang tanya Mas ya. Oke, saya posisi sebagai testimoni ya Mas ya. Gini Mas. Ini kebetulan sama Alta Iklan juga. Ya, iklan. Nah, teman-teman, kita coba tanya dulu ke Mas Putra ya. Kira-kira Mas Putra ini kenapa suka olahraga dan kenapa sampai memutuskan gaya hidup sehat? Mas, jadi memutuskan gaya hidup sehat kan? Iya. Memutuskan kan? Iya. Nah, coba Mas berikan alasan dan kenapa harus Anda melakukan ini di usia yang mungkin masih relatif muda ya? Oke. Ya, silakan. Oke, awal pertama saya olahraga, suka olahraga itu Iya. waktu kuliah Mas. Sebenarnya saya SD. Kuliah di Jember ya? Iya, kuliah di Jember ya. Kuliah apa, Mas? Di teknik mesin. Lah? UNED. Teknik mesin kerjanya pramugara. Beda. Banyak yang sekarang lagi ngetren. Oh iya. Nggak Jadi, apa-apa sih. SD, SMP, SMA saya nggak suka olahraga Mas. Malah saya itu sebenarnya trauma sama air. Karena dulu waktu sampai umur 3 saya itu dibawa ke Kalimantan Mas sama ibu saya. Di sana saya tinggalnya di atas laut. Di mana Mas? Kalimantan mana? Nunukan, Kalimantan Timur. Teman-teman tahu mungkin saya. Ya itu. Iya. Jadi saya pernah kecemplung di laut Mas. Dan yang menyelamatkan saya itu satu nelayan. Semenjak kejadian itu saya dibawa balik ke Lumajang lagi karena kelahiran ibu saya di Lumajang kan. Lalu sejak saat itu saya trauma sama air. Trauma ya malah. Karena umur 3 tahun tuh udah bisa mikir kan, udah Iya. bisa ngeliat, udah bisa berproses kan, gitu. Jadi Berarti saya lebih kecil dari Altaf ya? ini berapa tahun? 7 ini. Oh, Sini coba Le, sini. sini. Tunjukin. Nah, lebih kecil dari ini ya. Jauh lebih kecil, mas saya dulu kurus kecil. Oh iya. Terus habis itu sampai
SMA. Nah, sampai SMA itu kan ada biasanya kita kalau saya SMA 3, masih SMA 3 sama. juga. Sama Iya. kita satu alma mater, beda Lah, usia, bener. beda angkatan. Nah, saya itu mungkin masih kenal Pak Andi, Pak Andi, Pak. guru olahraga. Saya enggak, guru olahraga saya Guru Pak olahraga. Tri. Lah, Bukan Pak Tri. Pak Catur. ada itu satu guru, dua Pak guru. Pak Muji. Ada itu juga masih Kalau waktu Pak dulu. Andi saya enggak. Baru, Terlalu guru baru, tua, terlalu guru tua. muda. Ya, Jadi, Pak Andi ya. nah Pak Andi itu sering ngajak ke Selokambang, pemandian Oh, Selokambang. iya, iya. Nah, dari Pelajaran situ saya pertama, mulai ya. belajar memberanikan diri, Mas. Iya. Nah, Berarti belajarnya SMA ya, baru belajar. belajar SMA saya. Terus itu pun saya nggak suka sama renang, masih belum suka sama renang. Lalu Agak pas telat sih untuk belajar sebetulnya. bener sebenarnya bener begitu. Iya. Terus habis itu sudah saya kuliah pun saya itu masih enjoy sama diri saya yang kurus gitu loh, Mas. Saya dulu 55, 55. Sekarang berapa? sekarang hampir 80. Ya, teman-teman kalau lihat Mas Putra sekarang sudah atletis. Dia seperti ini ya. Pola kehidupan saya itu mulai kerasa gitu, Mas. Kayak saya itu cepet capek, di kampus itu Berarti ngantuk gitu loh. motivasi itu datang pada waktu kuliah. Iya, Ya. bener. Nah, Bener. ya di usia-usia di atas 18 tahun ya. 20 tahun. Oh, sudah 20 tahun Iya. ya. Nah, itu saya kok ngerasa badan saya itu nggak enak. Itu nggak enak ya. Iya. Kok cepet capek, cepet ngantuk gitu-gitu. Setelah saya telusuri, Iya. memang pola makan, pola tidur, pola hidup, Olahraga. pola olahraganya juga sangat amat tidak seimbang gitu. Pola olahraga dan aktivitas fisik. Bener. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi Bener. teman-teman, itu adalah alasan sedikit kenapa Mas Putra beralih dari gaya hidup yang mungkin masih standar aja ya, menuju ke gaya hidup sehat dengan berolahraga. Sekarang ada pertanyaan terakhir, Mas. Ya, bukan terakhir sih. Ini mungkin di tema ini, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa yang Anda rasakan setelah Anda menjalani gaya hidup sehat dengan berolahraga? Salah satunya itu apa, Mas? Beda Manfaatnya. banget, Mas. Maksudnya gini. Yang pertama dari segi yang penampilan. yang Ya. kulit itu jadi lebih sehat loh, Mas. Oh, kulit juga ya? Jadi kayak teman-teman ini testimoninya bukan dari saya juga, sendiri gitu. ya, teman-teman kadang juga komentar ya. Heeh, Iya ya, sama jadi juga kayak sih. saya itu lebih jarang jerawatan. Oh, dulunya jerawatan. Wah, parah saya. Dan kulit itu Ya. mungkin nggak tahu ya, ini teori saya mungkin ya, metabolismenya itu jadi lebih cepet Tapi gitu. masuk akal, Mas, karena detoksifikasi itu kan keluarnya dari keringat. Bener. Pada waktu kita mengeluarkan keringat dengan aktivitas fisik dan olahraga, kan pastinya kita nanti kan juga akan bersih diri kan ya. Bener, Kita cuci Mas. muka dan kita akan semakin bersih ya. Bener. Betul ya? Terus olahraga itu bikin kita kan terus minum, Mas. Wah, Itu air yang- putih juga. Air putih Ah, itu kan yang membuat bikin kita Bener, Mas. seger ya. Lagi juga air putih itu yang membuat orang menjadi lebih seger, bersih, glowing gitu Glowing. kan. Ya, itu dari dalam sih sebenarnya ya, Mas Itu ya. saya tangkap manfaat yang pertama, Mas. Yang kedua, Yang kedua, nggak mudah capek. nggak mudah capek. Bugar. Bukan. Nah, itu Nah. bahasanya ya, mungkin ya. Bugar itu gini, Mas. Di dalam definisi bugar sendiri adalah bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu tertentu tanpa kelelahan yang berarti. Kalau lelah, cepat pulih asal. Nah, iya itu sih berasa definisi banget itu. dari bugar. Yang Anda rasakan bugar berarti? Bugar. Karena gini, ya saya tuh nggak gampang capek meskipun dan kalau saya olahraga ya, waktu Ya. tidur saya itu on time. Jadi iya jam 9 jam 10 saya sudah ngantuk. Kalau sudah jam 9, misalnya bangun antara jam 5-an lah, Mas ya. Itu sudah memenuhi waktu tidur yaitu 7 jam. Ya bener. Mantap. Ya. Jadi ketika saya nggak olahraga, Ya. entah kenapa saya itu lebih rentan untuk begadang. Itu juga yang dirasakan teman-teman ya, yang sebelum olahraga terus olahraga, atau setelah olahraga terus tidak olahraga. Bener. Jadi bener. itu yang sempat dan juga sering terdengar ya di telinga saya Ini dari fakta teman. itu ya, Mas. Iya. Itu apa ya? Nggak saya sendiri yang ngerasain Iya. gitu berarti. Jadi saya juga mendengar bukan hanya dari Mas Putra, teman-teman. Jadi keputusan Mas Putra ini ya menurut saya ini sebagai contoh. Iya. Iya. Sebenarnya ya, dan dari situlah saya menyimpulkan, Mas, itu kesimpulannya olahraga gitu. Padahal ya kalau saya boleh bilang ya, Iya.
kegiatan anak saya itu lumayan aktif loh mas. Dulu itu saya asisten dosen. Iya, terus saya ikut organisasi, terus saya juga ikut organisasi lebih dari satu mas, kayak paduan suara, terus habis itu BEM gitu-gitu saya ikut mas. Jadi saya itu beraktivitas tuh sebanyak itu dan gitu loh. Dan nggak capek ya. Awalnya capek mas, tapi setelah saya tambah olahraga, surprisingly itu mulai teratur gitu, dan kondisi saya lebih bugar, malah bugar gitu. Terkait dengan definisi bugar yang saya jelaskan tadi, kalau saya tangkap mas itu yang kedua, ada nggak yang ketiga, manfaat yang ketiga? Apa ya? Sebetulnya tak pikir banyak, cuma kadang-kadang ya kita sendiri juga kadang nggak menyadari, kadang orang lain juga lebih tahu mas ya. Oh iya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komen deh. Mungkin satu lagi mas. Mungkin satu lagi. 3 ya. Jadi tadi kan udah faktor penampilan ya. Terus habis itu kesehatan ya. Yang ini satu lagi mas, mental. Jadi lebih stress release gitu kalau orang olahraga itu. Kalau misalkan kita ngangkat beban gitu kan kayak abis aja stresnya, jadi amarahnya, jadi plong gitu, abis olahraga itu plong. Bisa pelampiasan itu. Bener. Tapi kata-kata saya kurang gitu. Apa ya? Teman-teman bisa penyaluran lah. Penyaluran. Lah setelahnya enak. Ya, enak mas. Habis itu kita pusing dengan kerjaan. Bener. Di kantor tahu sendiri teman-teman. Bisa jadi kita sama temen nggak enak. Iya, ya kan? Bener. Kita dapat kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung. Bener. Setelah kita olahraga, habis semua langsung enak. Bener. Mantap. Mas Putra ini apa mas? Ini salah satu produk kita, namanya latte. Latte tapi beda dari latte kebanyakan. Kalau dari kebanyakan itu lattenya itu kopi ya. Orang tahu latte itu kopi ya. Enggak sebenarnya. Latte itu adalah olahan susu. Sebenarnya itu selama bahan-bahan yang dicampur itu dengan olahan susu itu namanya latte. Dan foam susu itu namanya latte mas. Satu paket ya, kalau kita pengen gaya hidup sehat ya kita harus olahraga, kita aktivitas fisik, istirahatnya yang cukup, dan makanannya harus bener mas, bernutrisi dan bergizi, karena sel-sel tubuh yang rusak itu akan diganti, dan ini makanan sel itu. Bener. Nanti 4 sehat 5 sempurna. Ya gitu. Sekarang kan mas 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti. Apa tuh? Jadi istilahnya sekarang adalah makanan bergizi seimbang. Bisa diulangi lagi, ini apa aja di dalamnya? Susu, terus buah, yang ini terus, kiwi. Ya kiwi. Ya. Kita karena kita proses bikin pastanya itu pakai gula untuk pengentalan saja, bukan perasanya. Berarti gula secukupnya mas ya? Gula secukupnya. Ada gula, ya. Terus habis itu ada heavy creamnya juga. Heavy cream itu low fat ya? Low fat. Kita pakai low fat. Kita ada 2 sih mas. Kalau orang-orang yang butuh menaikkan berat badan, kita pakai yang full cream. Kalau misalkan orang yang program diet, kita pakai low fat. Gitu. Baik, dari yang sudah dijelaskan Mas Putra tadi, apa itu yang ada di dalam minuman ini, saya nyatakan ini adalah minuman sehat dan teman-teman harus coba. Enak ya. Enak ya. Bisa kirim-kirim. Boleh, saya antarkan mas. Diantarkan area Lumajang ya. Area Lumajang. Ada di sini. Ya. Oke, Mas Putra. Siap. Terima kasih hari ini. Mas. Sudah tampil di AMI Bukan ya. Saya ini merasa apa ya? Terhormat nih. Ya. Atau gimana nih? Suka? Kalau teman-teman suka dengan video ini ya bisa dibagikan ke teman-teman yang haruslah. Karena menurut saya Mas Gale ini selalu memberikan video-video informatif ya. Amin. Kedepannya juga proyek-proyeknya Mas Gale juga bagus-bagus. Jadi harus di-subscribe. Terutama untuk warga Lumajang. Tetap sehat, bugar. Dadah.